Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong, dan juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel kami. Dan kami bersyukur kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Kalau begitu, mari kita kawal kasus ini hingga tuntas. Terbaru kasus Subang, yaitu tiba-tiba Danu mempertanyakan orang bermuka dua dan si cupu. Siapakah yang disentil? Namun sahabat lover, sebelum ke pokok pembahasan, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Pembunuhan ibu dan anak di Subang belum juga terungkap siapa pelaku yang telah tega merenggut nyawa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut telah menyeret orang-orang terdekat korban. Saksi yaitu Yosef, yakni suami dari ayah korban, Yori sebagai anak dan kakak korban, dan Danu sebagai sepupu korban. Namun kini tiba-tiba saja di kasus Subang, Danu mempertanyakan soal orang bermuka dua dan orang cupu. Apakah Danu bermaksud menyentil seseorang dengan pertanyaan ini? Entahlah, hanya Danulah yang mengerti semuanya. Dalam obrolan tersebut, Danu yang bertindak sebagai host bertanya berbagai hal kepada YouTuber Muhammad Yahya, diantaranya soal orang yang bermuka dua dan orang cupu. Di saat tanya Danu tentang orang bermuka dua, Muhammad Yahya mengatakan bahwa orang bermuka dua adalah orang yang di hadapan orang berkata baik, namun saat di belakang berkata lain. Menurut Muhammad Yahya, orang bermuka dua dinilai sebagai orang yang memiliki dua hal penting, yakni orang yang tidak bersyukur dan orang yang berusaha menutupi atas kekurangannya. Secara agama, sifat bermuka dua dilarang dan secara logika itu sikap yang tidak sehat, tutur Muhammad Yahya kepada Danu. Siap, jadi agak paham sedikit orang bermuka dua itu seperti apa sih? Tutur Danu kembali. Pada pertanyaan selanjutnya, Danu bertanya soal cupu. Contoh aja simpel, satu orang itu dikategorikan cupu atau diperalat. Dia kesana kesini dan dia tidak memikirkan apa yang telah terjadi oleh dirinya. Mah benar-benar real, papar Danu. Ini mah satu kejadian, misalnya kecelakaan, tapi dianya berhura-hura, ya santai-santailah. Nah pertanyaannya, apakah si cupu ini tidak mampu? Tapi si bosnya cuek-cuek saja. Apa yang telah terjadi sama si cupu ini? Akhirnya si cupu ini sendiri bergerak sendiri, apa-apa sendiri, mengatasi biaya sendiri atas kecelakaan itu. Tapi si bos cuek-cuek saja, ungkap Danu. Jadi menurut abang, bagaimana sikap si bos itu kepada si cupu atau karyawan tersebut? Tanya Danu kembali. Menurut Muhammad Yahya, orang cupu itu adalah orang yang belum bisa mengendalikan apa yang dia bisa. Seseorang itu adalah polos, seakan-akan dia tulus karena sekali apa yang disuruh mengerjakan tanpa memikirkan apa akibatnya, tutur Muhammad Yahya. Seperti halnya polos sehingga akhirnya ketika ada sebuah kecelakaan, semuanya dibebankan kepada si cupu itu, ujarnya. Menambahkan, menurut Muhammad Yahya, hal itu harusnya dilihat dari dua sisi, orang menjadi cupu dengan orang yang memanfaatkan si cupu itu. Pertama, orang yang menjadi cupu, maka orang tersebut sekarang harus mulai belajar untuk berpikir dulu. Jangan langsung bertindak tanpa berpikir. Ini pelajaran buat si cupu. Jangan sampai kita dengan keluarga dimanfaatkan oleh pihak kedua atau pihak ketiga. Bahkan kedua orang yang memanfaatkan si cupu, kata Muhammad Yahya, ada dua karakter dari orang tersebut, yakni mengendalikan orang tanpa melihat efek samping. Bagi si cupu, memiliki ego yang tinggi. Tipe berikutnya adalah memang dia pendekatannya dari hati dan pikiran yang jernih. Apa yang diperintahkannya harusnya berdampak positif bagi yang disuruh dan bagi dirinya. Pertanyaan orang bermuka dua dan si cupu yang ditanyakan oleh Danu, apakah ada yang disentil terkait dugaan kasus Subang yang saat ini masih ditangani oleh Polda Jabar? Seperti yang diketahui, di awal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi 18 Agustus 2021, terjadi dua kubu, yakni kubu Yosef dan istri mudanya Mimin.
dan kubu Yoris dan Danu. Bahkan di awal kasus Subang melihat jejak digital kedua kubu saling serang satu sama lain. Hal itu pun makin meningkat ketika Yoris dan Danu akhirnya mendapat pendampingan hukum dari ATS Laurim sekitar Oktober 2021. Namun, secara mengejutkan per 24 Desember 2021, Yoris mencabut kuasanya kepada ATS Laurim dan sejak awal tahun 2022 bergabung bersama ayahnya, Yosef, di bawah kuasa hukum Rohman Hidayat. Hingga saat ini, publik masih melihat belum hilang pengkubuan terkait kasus Subang tersebut. Kali ini kubu berubah kubu Yosef dan Yoris dan kubu Danu. Perkubuan ini juga telah merembet ke publik. Masing-masing kubu sepertinya memiliki pendukung-pendukungnya terkait dalam pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Nah, sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan video Subang selanjutnya.